Ya, ini semangatnya besar kok bukan anak ini Bu. Baguslah, Jangankan sore senang Bu, ya. malam aja dihajar Bu, sama mereka. Oh ya, oh luar biasa. Luar biasa. Karena belajar psikologi itu menarik banget ya, Oh, bisa betul sekali diterapkan ke Bu. diri sendiri. Betul Ya, sekali. Nah, ini banyak mereka ini peminatannya klinis. wah, menyenangkan ya kalau pada senang Iya, klinis. kayak sering Ya, jadi ada temannya. sering bertanya, Pak, gimana sih apa kalau kerja di rumah sakit jiwa itu Pak gitu. Oh Nah, ya. rasa ingin tahu mereka tinggi. Jadi kalau apa namanya ini salah satu teman kita itu kan ada yang punya yayasan untuk Hmm. apa namanya eh, yayasan tuh apa itu Yeremia itu? Yayasan ini Pak untuk orang-orang apa namanya dengan gangguan jiwa gitu Pak. Ya, berapa berapa banyak itu? Sekarang sudah 140 Pak. 140 ya. Wah, Ya luar yang biasa. dilayani di sini. Hmm. Ya. Sering nih teman-teman ke sana gitu excited tuh. Tuh, kemudian Hmm. apa namanya ngajak main ngobrol gitu. Kapan-kapan mungkin Bu Made kalau ada kesempatan ada waktu bisa main ke Samarinda. Dikabari Bu. Saya juga besar di Samarinda, Pak. tiga Oh iya tahun. Bu. Mm-mm. Oh iya Waktu kapan itu tahun berapa Bu? saya, oh udah lama, tahun Oh, 80-an. Bapak saya tugas di Samarinda. Waktu itu saya oh, masih TK sampai SD kelas 2. oh. Berarti sudah keminum Sungai Mahakam lah ya Bu. Ya, sudah Pak. Sudah keminum air Kemudian Sungai adik saya Mahakam. juga tinggal di Samarinda. Jadi saya beberapa kali juga ke Oh, sana sih. heeh. Tapi sekarang udah pindah ya. Oh Tapi ya. suaminya masih di Samarinda juga. Nah, jadi ya Oh, kayaknya ketika dapet ini ya praktisi mengajar dari Untang Samarinda nih, kayaknya nostalgia nih saya nih. ya itu makanya Bu. Ini udah kayak apa? Apa istilahnya mungkin sudah direncanakan ya. Ya, Bu. Cara tidak langsung terkoneksi. Nah, Hmm, ini gitu. Kevira sudah bergabung belum, Jer? Sudah Pak. Sudah ya. Kita mulai aja Bu. Boleh? Ya boleh. Nanti kita Silakan Pak. mulaikan dari perkenalan dulu. Saya memperkenalkan Bu Made. Kemudian nanti saya bacakan CV-nya. Boleh boleh Atau silakan Ibu Pak. yang mau ini membaca CV sendiri. Saya juga nggak apa-apa. Saya juga nggak akan lama-lama kok kenalannya Pak. Oh iya, iya. Eh, Baik. Teman-teman bisa on cam semua ya. Bisa on cam semua. Ya, silakan on cam semuanya. Insan, Suwaidi Ali. Mungkin Arga Prahasta bisa dikabarin juga ya. Karena Arga tadi kesini jam 4 waktu Indonesia Tengah. Salah, mungkin salah informasi dia. Ya. Baik, teman-teman, boleh. Oh ya, izin off cam ya. Silakan mungkin on cam kita mau foto bersama dulu dengan Bu Made. Silakan on cam. Oke, senyum dong, senyum ya. Nanti kita karena kita ini bukti dokumentasinya harus apa namanya foto bersama. Ada yang nanti Bu ketika Bu Made sedang ini dan termasuk ketika akhir nanti harus ada foto bersama. Ratih mungkin bisa ditunjukkan wajahnya. Ini ada, mohon izin Bu, jadi karena mereka ada di lokasi desa ya, karena ada tugas
turun lapangan menginap selama 3 hari di Oh, Kota Bangun. Jadi ada yang bertiga ini gitu, satu HP. oh, ya, Oke. Jadi kayak tidak namanya apa-apa. Karisa, Elsa, Siska ini saudara kembar. Oh, Ya, oke, senyum semua ke arah kamera. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah hari ini kita berada dalam kelas mata kuliah psikologi kognitif yang lumayan berbeda dari hari-hari biasanya, yaitu karena ini menjadi kelas kolaborasi, ya, kelas kolaborasi praktisi mengajar. Jadi mulai pertemuan materi kelima ini yaitu atensi dan kesadaran, mulai hari ini sampai nanti pertemuan ke-12 atau ke-13 akan diisi oleh praktisi kita yang luar biasa, yaitu Ibu Nimade Ratna Paramita, MPC psikolog. Beliau ini adalah psikolog klinis senior di Rumah Sakit Jiwa Suroyo Magelang. Beliau ini adalah guru saya, ya, senior saya, ya. Insya Allah teman-teman bisa mendapatkan banyak hal luar biasa pengalaman dari Bu Made. Saya harapkan mahasiswa aktif ya, bertanya gitu, dan aktif berdiskusi karena banyak sekali ilmunya nih. Kita suatu kehormatan, saya ucapkan terima kasih banyak luar biasa kepada Bu Made udah bersedia diajak kolaborasi oleh saya gitu. Ini suatu penghormatan sekali buat Untak Samarinda, khususnya Fakultas Psikologi, bisa berkolaborasi dengan praktisi yang luar biasa gitu. Baik, sekali lagi buat para mahasiswa jangan mau rugi ya, pokoknya manfaatkan waktu, rajin bertanya, dicatat ya materi-materi dari beliau, diserap gitu ya, agar kemudian mudah-mudahan apa yang menjadi harapan di mana landasan ya lahirnya kemudian praktisi mengajar ini adalah agar menjembatani ya antara gap dunia akademis dengan dunia kerja gitu, sehingga teman-teman nanti hasilnya nanti teman-teman bisa lebih siap kerja. Jadi tema-tema materi psikologi kognitif ini tidak sekedar teori saja, tapi banyak hal-hal praktis yang kemudian bisa kita pakai, kita gunakan nanti bagaimana di dunia kerja, dan pengalaman beliau ini luar biasa. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kevira Elsarani Kailuhu selaku ketua kelas untuk membuka, memimpin doa, dan nanti bisa menyerahkan kelas kepada Ibu Nimade Ratna Paramita, MPC psikolog. Kepada ketua kelas dipersilakan. Ya baik Pak, teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada sore hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Saya serahkan kembali pada Bu Made atau Pak Yunus, silakan. Iya, silakan. Terima kasih. Selamat sore. Saya manggilnya teman-teman, adik-adik gitu ya. Senang berkenalan dengan kalian semua. Terima kasih Pak Yoga sudah memperkenalkan saya ke adik-adik. Dan saya juga berterima kasih untuk mempercayakan ya semua perkuliahan yang hampir 12 jam ini dengan saya begitu. Ini juga bagi saya juga kehormatan. Jadi kalau jadi praktisi itu nggak pernah buka buku ya Pak ya. Jadinya begitu suruh mengajar, tuh bukunya jauh sampai buka buku lagi nih saya ya. Gitu ya. Iya Bu. Eh,
Jadi nanti mungkin semisal nanti sepanjang perkuliahan ini karena praktisi itu kadang jarang update ya dengan segala referensi terbaru gitu ya. Nanti mungkin saya bisa dibantu dengan Pak Yoga yang biasanya dosen tuh referensinya super ya, paling terkait jurnal terbaru karena bagaimanapun itu percepatannya luar biasa juga ya. Dan untuk sesi ini saya mulai dari atensi dan kesadaran gitu ya untuk hari ini. Tapi sebelum kita mulai kuliah gitu, karena teman-teman tuh bisa baca bukunya ya. Yang paling penting saya ingin tahu nih dari teman-teman satu kelas ini tuh harapannya apa sih kalau ada praktisi gitu ya? Mungkin ada yang bisa mau cerita begitu ya sebelum saya nanti jangan-jangan harapannya cuma saya ngajar doang gitu. Atau saya butuh teman-teman bisa cerita gitu. Kalau misalnya ada praktisi, bosen sama dosennya itu tuh dengan ada praktisi baru atau dosen di luar itu harapannya apa? Mungkin ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Oke. Ini panggilannya Yeremia ya. Oke, silakan Ya. Mas. Langsung aja, nggak apa-apa. Kalau dari saya mungkin harapannya karena kan praktisi mengajar mungkin sudah disampaikan juga sama Pak Yoga, saya juga kayaknya penasaran gitu sebenarnya kalau di kognitif ini apa ya kira-kira yang bisa diterapkan dalam pekerjaan. Misalnya kalau PO kan Bu, kita udah Mm-mm. rekrutmen seleksi ya udah belajarnya tentang manajemen seperti itu, terus juga kalau misalnya psikodiagnostik kan alat tes langsung memang pekerjaan kita seperti itu. Cuman saya penasaran kira-kira kognitif kan mungkin kebanyakannya teori gitu. Kira-kira apa sih Bu yang bisa kita pakai nanti teori kognitif ini di pekerjaan kita mungkin sebagai psikolog atau mungkin sebagai di PO bahkan atau mungkin di klinis seperti itu Bu. Oke. Yang lain ada lagi kah? Mungkin dari saya cara mengajar atau metode yang diinginkan, boleh aja. Bapak Ibu dibanyakin tugasnya juga boleh. Ya nggak Pak Yoga. Ini nggak Boleh usah sih Bu, ujian boleh. Bu, gitu ya. Boleh sekali Bu. Tugasnya dibanyakin gitu. Ya. Atau ada yang lain? Ayo. Selain Yeremia siapa ini yang perempuan-perempuan pada cantik semua di sini? Kira-kira salah satunya mungkin? Atau yang bertiga ini deh. Ini kayaknya bertiga ini kayaknya asik banget Kembar nih itu Bu. bisa. Ya, adakah? Ada. Yuk, Tarisa, Tarisa. Larissa, Elsa, Siska, Sari. Wah, ini rombongan bener nih. Kira-kira apa harapannya dengan adanya praktisi mengajar gitu ya? Mungkin ibu ngajarnya banyak cerita gitu. Boleh juga sih, nggak ada salahnya gitu. Kan teman-teman ini paling tidak yang seperti yang dikatakan Pak Yoga, kalian harus mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya. Karena kalau saya tuh nggak ditanya tuh ya nggak bisa keluar ilmunya ya, Dek. Ilmunya cuma diam aja gitu. Enggak. Eh, ya baik Bu. Jadi kalau dari Ya. saya pribadi, harapan saya sih ke depannya mungkin kalau dengan adanya dosen praktisi itu saya bisa eh, tahu, maksudnya kan kita bukan hanya sekedar belajar dari teori, mungkin dari pengalaman dari dosen praktisinya sendiri gitu. Karena mungkin apalagi kalau ini kan kita tentang psikologi kognitif, jadi eh, mengenai apa yang kalau di lapangan gitu, kalau misalnya tentang psikologi kognitif itu yang kayak gimana untuk lebih ke itunya sih. Mungkin ada tambahan Tar? Harisa? Cukup, Bu. Hari? Siska? Cukup. Cukup. Oh ya. Ya mungkin itu Bu. Oke. Oke, baiklah. Kemudian karena intinya kan kalian ingin mendapatkan yang semua hal yang terkait dengan praktis ya, terutama nanti penerapannya di setting-setting psikologi gitu ya.
baik di klinis, industri, pendidikan gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih, eee, materi atensi itu kan sudah diberikan sama Pak Yoga kemarin ya. Ada nggak yang mau mereview sebentar sebelum saya masuk ke sini? Karena kan, lebih ke banyak kesadaran, ada nggak? Kaitannya dengan atensi dan kesadaran di minggu yang kemarin begitu? Adakah tugas ya Pak Yoga yang minggu kemarin? Apa yang disampaikan Pak Yoga mungkin yang minggu kemarin? Buka lagi catatannya. Buka lagi catatannya. Nah, silakan dibuka catatannya. Kalau ini kan 2 sesi sendiri ya Pak Yoga ya? Hmm. Ya Bu, betul. Nah, Nah, direview dulu yang kemarin yang diajarkan Pak Yoga apa? Mungkin contoh-contohnya sehingga nanti kita bisa tambahkan lagi gitu ya. Saya bisa tambahkan lagi nanti. tuh Uya tuh atau siapa kemarin tuh? Bagus tuh penjelasannya. Mungkin saya coba masuk dulu, mungkin nanti teman-teman juga masih ada yang nambahin sih harusnya. Kalau yang saya ingat, seingat saya gini, saya belum belum cari juga catatannya ada sebenarnya, cuman ini ke Ya, kalau nggak masalah apa-apa. atensi itu yang saya dapatkan itu kayak kita memfokuskan apa namanya ya, indera kita kepada satu si namanya tuh ya satu stimulus yang ada gitu. Kan itu kan atensi, kita memfokuskan itu. Terus kalau kesadaran itu, nah kemarin kita sulit apa namanya ya, mendefinisikan kesadaran karena ya kesadaran ya mungkin kayak sadar aja gitu, tapi saya kemarin lihatnya keadaan mental, keadaan mental yang hadir saat ini seperti itu kayaknya Bu, yang saya ingat. Mungkin itu sih sebenarnya. Oke, kalau yang lain bagaimana? Silahkan. Ini kalau yang cewek-cewek apa sih ini ya? Yang Steven, Arya, Arya Pratama ini rombongan juga nih. Ya, atau Wella Rizky, siapa yang mau? Ada Lutfia Dewi, Sudirawi Hadi, Katarina, Fitriani, ada nggak? Paling yang diingat itu Bu soal awareness yang disingkat itu. Ah, Cuman udah ya, masih. Steven gimana? Ya kemarin tuh yang paling teringat ya karena atensi kesadaran terus ngomongin soal awareness yang disingkat A yang W. Aware-nya dulu baru habis itu ness-nya tambahannya. Oke, 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 ada lagi satu lagi, Mbak Novi mungkin? Novi Indriani. Cek. Saya Ya, ingat, Bu, kalau atensi itu pemusatan pikiran, sedangkan sama seperti Steven tadi, kalau kesadaran yang saya ingat hanya sama, Bu, awareness, kesiagaan. Itu saja sih, Bu. Sama ada juga kemarin di kelompok itu, tapi saya lupa dia tentang teori-teori seperti bottleneck dan lain-lain. Cuma saya nggak terlalu ingat, Bu. Terima kasih. oke. Oke, itu ini nanti akan saya tambahkan lagi lebih dalam ya. Betul, kalau atensi itu lebih banyak perhatian. Bagaimana kita kadang-kadang memperhatikan sesuatu itu bisa secara sepotong-sepotong, bisa secara menyeluruh, dan kadang menyeluruh itu juga atensinya bisa berbeda-beda, tergantung juga persepsinya kita. Nah, kalau kesadaran ini adalah awareness kita terhadap dengan lingkungan dan juga di situ butuh proses mental sendiri, kayak, memori dan lain-lain gitu ya. Oke, untuk sesi ini saya akan menjelaskan definisinya dulu, supaya kita seragam gitu ya.
Ini saya ambil juga dari beberapa sih buku psikologi kognitifnya ini, dari Soso juga karena diminta untuk bahas memperdalam ya Pak Yoga ya di RPS-nya. Mungkin saya bisa share screen gitu ya. Nanti yang tadi saya share di grup kaitannya dengan film, saya berharap adik-adik nanti dilihat, maksudnya ditonton sendiri, karena itu penjelasannya panjang kali lebar. Saya akan lebih banyak kaitannya dengan bagaimana aplikasinya di lapangan terkait nanti dengan proses tidur, proses eh, mimpi, kemudian kayak penggunaan obat, meditasi itu dalam beberapa kasus gitu ya. Tapi bagaimana otak bekerja itu akan saya jelaskan nanti secara simpel. Nah, detailnya ada di video yang saya berikan. Saya maunya tadi di grup itu mau ngasih Google Drive ya, tapi ternyata videonya gede. Jadi saya buat satu-satu, jadi saya share sendiri-sendiri ya buat teman-teman. Itu dalam bentuk bahasa Inggris. Saya pikir anak-anak sekarang bahasa Inggrisnya lebih canggih lah ya daripada saya. Sudah ada Google Translate dan lain-lain. Teman-teman bisa mentranslate itu ke dalam nanti proses pembelajaran bisa dipelajari bareng-bareng begitu ya. Saya akan share screen dulu sebentar. Dan ini teori ini saya ambil tidak semuanya, tapi yang penting-penting terkait dengan nanti kasus yang akan saya ceritakan, gitu ya. Nah, sebelum sampai saya buat share PPT dulu sebelumnya, saya mau cerita dulu tuh. Kalau di rumah sakit saya ngapain sih gitu ya, biar nanti pas kasus tuh adik-adik kebayang gitu ya. Saya ini kan bekerja hampir 12 tahun di Rumah Sakit Jiwa Suroyo Magelang gitu ya. Di dalam 12 tahun ini saya bekerja di sana, itu ada banyak kasus di mana kasusnya itu kadang sangat-sangat unik di tiap masing-masing pasien dan kasusnya tuh range-nya dari normal sampai dengan gangguan berat. Jadi kita menerima pasien dari normal sampai dengan gangguan berat gitu ya. Nanti ada yang namanya range of psikopatologi itu udah saya bagikan ke teman-teman sehingga di situ psikolog itu bergeraknya di mana ya gitu ya sepanjang saya praktek gitu. Nanti akan saya jelaskan itu dan apa aja sih yang saya lakukan di sana, dari gangguan ringan sampai gangguan berat, itu ada yang namanya kerja. Kami itu bekerja semua psikolog, baik itu psikolog klinis, industri, pendidikan, psikolog forensik, ada yang namanya pertama tugasnya, kompetensi yang harus dia miliki sebagai psikolog itu adalah assessment. Assessment itu terdiri dari observasi, interview, tes psikologi. Jadi adik-adik yang S1 ini kan belajar kan ya, observasi interview klinis, ya kan? Belajar tes psikologi. Nah, itu harus sangat dikuasai dulu. Kemudian setelah kita tahap assessment, itu ada namanya tahap diagnosa. Nah, tahap diagnosa ini adik-adik biasanya kalau pakai itu ada ANSIS 1, ANSIS 2 gitu ya. ANSIS 3 yang DSM 4, sampai DSM 4 itu pakai ANSIS. Di mana di situ nanti adik-adik harus belajar tentang psikologi abnormal di situ ya. Nah, psikologi abnormal ini kaitannya dengan oh dia ada gangguannya depresi gitu ya. Dia ada gangguan anxiety, banyak tipenya. Oh, dia gangguan kepribadian nih, aksis 2-nya gitu ya. Kepribadian narsis, kepribadian borderland, ambang gitu. Nah, di aksis 3 itu kaitannya dengan kondisi fisiknya. Oh, dia depresi dengan kondisi fisiknya dia ada sakit gastroenteritis gitu ya dari riwayat itu gitu. Kemudian di aksis 4, masalahnya apa sih kalau dia sampai nggak nyaman dengan dirinya sendiri gitu ya? Oh, masalahnya karena dia punya tekanan keluarga yang cukup besar. Nah, aksis 5 adalah keberfungsian dia sehari-hari dalam menyelesaikan tugasnya. Bisa jadi, oh GAF-nya tuh 80-90, ya sih terganggu. Biasanya kalau depresi kan 70-80, dia terganggu
di beberapa bidang, tapi masih beberapa hal dia masih bisa melakukan untuk dirinya sendiri, tapi copingnya tidak efektif. Nah, itu nanti adik-adik bisa pelajari gitu ya. Kemudian jadi ini kolaborasi ya. Nanti kognitifnya di mana? Nah, kalau kognitifnya di mana? Orang dengan anxiety contohnya. Orang dengan anxiety itu atensinya gimana sih? Kesadarannya gimana sih? Gitu ya. Orang dengan kalau kita cemas adik-adik, cemas saja deh. Kalau cemas itu bisa nggak sih fokus pada lingkungannya? Sadar nggak sih dia kalau kondisinya cemas? Bisa jadi tidak, bisa jadi iya gitu ya. Tergantung berat dan ringannya kecemasannya. Gitu. Nah, setelah proses asesmen diagnosa ini ditegakkan, psikolog itu bergerak ke bagian namanya intervensi gitu ya. Nah, intervensi ini basicnya adalah teori kepribadian. Jadi adik-adik harus betul-betul diperdalam juga namanya teori kepribadian ya. Teori psikoanalisa gitu ya. Teori behaviorisme, kemudian humanistik. Dasarnya itu nanti intervensi ini bisa dari sederhana aja. Intervensi yang dilakukan bisa psychological first aid, psikoedukasi, ya kan? Kemudian yang selain psikoedukasi kita lakukan konseling, kemudian psikoterapi. Jadi dari yang sederhana sampai yang kompleks, tergantung dari kasusnya. Nggak mungkin kan kita orangnya lagi contoh sederhana, dia lagi putus pacar, copingnya dia hari ini kamu ketemu nih teman kamu lagi putus pacar gitu ya, lagi nangis-nangis gitu, baru aja putus gitu ya, langsung dikasih konseling, tanyain macem-macem, jadi ilfil kan? Ya, tapi yang paling penting kasih dulu PFA-nya yang sederhana, dia nangis gitu ya, kalian bisa kasih tisunya, dikasih minumnya gitu, ya kan? Nggak usah buru-buru, kamu nggak apa-apa deh, ini nggak perlu gitu ya. Dia udah nggak, dia nangis-nangis itu di tempat aman, di tempat keramaian nangis gitu kan ya, repot lagi gitu gitu ya. Jadi taruh di tempat yang apa aman dulu buat dia pastikan gitu ya. Baru kalau sudah tenang kita lakukan yang namanya konseling gitu ya. Tapi kalau kalau adik-adik yang satu itu kan biasanya konseling ya, itu bisa. Kemudian, nah ini nanti ada psikologi konseling yang harus dipelajari juga di intervensi. Basicnya adalah teori-teori itu. Kemudian ketika kita melakukan intervensi ini kita harus tahu dulu, dia ini dalam kondisi atensi penuh, sadar penuh nggak? Bisa menerima nggak konselingnya kita gitu. Orang yang kondisinya panik, itu sulit sekali. Aware dengan lingkungannya kan susah banget gitu ya. Makanya butuh situasi yang aman gitu. Atau ketika dia terlalu overwhelmed banget dengan emosi, nangis dan sedihnya, kita bisa mengalihkan perhatian, mendistrak perhatiannya dengan apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat gitu ya. Nah, itu intervensinya. Nanti kalau dia udah tahu masalahnya, bisa sampai ternyata putusnya itu putus sama pacarnya bisa jadi dia, aduh aku udah tahu pacarnya abusive, dia tetap tergantung, tapi di satu sisi dia juga tahu itu jelek gitu tuh butuh lagi yang mendalam. Kenapa sih dia bertahan di hubungan yang toksik gitu kan ya? Nah, itu bisa jadi nanti sampai psikoterapi. Oh, karena dia merasa sendiri, loneliness. Ayahnya dulu juga abusive, jadi itu kayak semacam ketergantungan yang nggak selesai gitu, ya. Nah, dari proses intervensi ini yang bisa kita lakukan di rumah sakit, nanti ada yang namanya kolaboratif, ya. Kolaboratif intervention. Kolaboratif intervention ini bisa dilakukan oleh tidak hanya oleh psikolog, tapi juga eh, profesi yang lain. Misalnya dia dalam kondisi depresi, terus ada suicide-nya. Suicide-nya mau nggak mau kita apa? Kita harus rujuk ke psikiater. Itu udah di psikiater tuh diagnosanya kalau udah suicide tuh depresi berat. Dia harus terkontrol dengan psikofarmaka. Oh, ternyata dia punya gastro nih gitu ya, gastroenteritis yang sangat akut. Ya, berarti kita bisa rujukan dia ke penyakit dalam gitu. Nah,
Collaborative intervention ini juga sekaligus rujukan. Nah, kemudian intervensi apa yang kita lakukan itu kalau individual, kita bisa melakukan intervensi yang namanya intervensi kelompok. Intervensi kelompok ini itu juga kaitannya dengan atensi dan kesadaran kelompok ini juga harus dibangun, gitu kan? Bisa kita lakukan pada caregiver-nya, gitu ya. Bisa pada komunitasnya, gitu. Atensi dan kesadaran komunitas ini kadang-kadang mereka nggak aware ya kalau misalnya perilakunya berubah gitu ya kan. Nah, ini harus dilihat dulu perilaku yang seperti apa gitu. Yang bisa diindikasinya oh dia depresi, oh dia dia masih aja nih dia bekerja. Tapi sesungguhnya ada perilaku yang berbeda, mengurung diri di kamar gitu ya. Nah, ini memorinya terhambat gitu. Nah, ini kita juga harus punya edukasi ke komunitas, ke yang caregiver-nya gitu. Jadi kita bekerja holistiknya begitu di rumah sakit. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak? Boleh loh ya bertanya di setiap saya menjelaskan tuh kalian nggak paham, langsung raise hand aja. Dipotong nggak apa-apa. Nanti saya ngantuk juga jelasinnya soalnya kalau nggak itu. Karena kan biasanya saking banyak ceritanya itu, Ibu ini kayaknya nggak nyambung nggak apa-apa juga. Soalnya kadang-kadang saya juga terkoneksi kok. Saya juga masih rawat jalan ya dari RSJ gitu ya. Nggak selesai-selesai rawat jalannya malah ya. Gitu ya. Jadi adik-adik boleh bertanya gitu ya. Kalau misalnya ada istilah-istilah yang memang belum dipahami nggak apa-apa. Tuh, sampai sini ada yang bertanya kah? Izin tanya Ibu. Boleh, silakan. Nah, Siapa yang tanya? Mbak Novi. iya Bu, saya mau tanya gini Bu, yang tadi yang Ibu contohkan tentang wanita yang putus cinta tuh Bu ya, kan psychological first aid-nya kita harus perhatikan misalnya dia nangis-nangis gitu, kita harus perhatikan apakah nangisnya di tempat yang aman atau di tempat umum gitu kan Bu ya. Jadi kita usahakan dia di tempat yang aman. Lalu Bu, untuk yang kedua itu awareness-nya Bu. Baru sebelum kita melakukan counseling-nya misalnya nih Bu. Nah, sebatas mana sih Bu kita tahu ini orang ini sudah awareness penuh belum sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya gitu Bu? Atau dan yang kedua, pernah nggak Bu dari pengalaman Ibu gitu, misalnya nih anak nangis-nangis dan kita udah kasih apa sih yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, tapi tetap nggak masuk ke anak itu Bu, karena mungkin dia saking emosinya gitu Bu. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, ini pertanyaan bagus juga ya. Ah, kadang kalau misalnya kita dalam kondisi apa ya, kondisi nggak nyaman, emosi negatif itu kan ring emosi itu bisa jadi yang paling apa istilahnya eh, paling paling sedikit keluarnya emosinya sampai yang luar biasa, sampai ke istilahnya apa sih? eh Sampai nangisnya keras begitu ya. Nah, kalau misalnya ada temanmu nih putus cinta gitu ya, atau juga anak-anak gitu ya, kan itu kita bisa melakukan PFI itu kan kita lihat look, listen, koneksi gitu ya. Kita melihat, dilihat dulu ini dia kondisi perilakunya bagaimana. Kalau dia sangat nangis gitu ya, dilihat lingkungannya gitu. Oh dia nangisnya nggak apa-apa ya tertutup di kos-kosan gitu. Tapi kalau misalnya dia diputus di apa namanya, di mall begitu, kemudian dia tiba-tiba histeris gitu kan. Nah, teman yang di samping adalah memastikan kita bisa, "Yuk yuk kita ke tempat nyaman yang dia nggak terlalu." Kalau anak kecil kan biasanya ada tantrum di situ, ya kan? Tantrum yang, sulit. Nah, ini bedanya anak kecil dan kaitannya dengan, eee, usia gitu ya. Kalau orang dewasa tantrum itu kan nggak mungkin ya. Maksudnya jarang sekali walaupun dia mungkin histeris di situ. Histeris, tapi kalau dialihkan oleh temannya, itu biasanya dia masih mau untuk menyingkir. Berbeda dengan anak-anak. Ketika tantrum, apalagi kalau misalnya di mall. Di mall tuh kalau anak-anak histeris tantrum, ya jelas dia nggak mau, "Dek lihat ini," nggak mau gitu ya. Yang paling penting adalah berapa usianya si anak ini, gitu.
Kalau misalnya dia anak ini masih bisa digendong 5 tahun yang pertama, PFA juga sebetulnya. Ini lihat kondisinya lagi di rumah, kondisinya lagi di mall. Kalau di mall biasanya dengan orang banyak kita suka malu gitu ya. Nah, caranya itu anak ini diangkat. Diangkat itu adalah kalian menghadapkannya ke depan. Ya, ke depan diangkat, kemudian digendonglah ke tempat aman. Biarkan dia sama seperti teman kalian juga, biarkan dia menangis di situ. Sambil kalau orang menangis sambil kalian tahu kan kalau misalnya orang nangis ya udah kasih aja tisu, kasih aja minum gitu ya. Semisal dia tidak mau minum, menemani di sampingnya pun itu juga PFA sebenarnya. Sampai dia merasa tenang. Dan juga pastikan kaitannya dengan sentuhan ya. Kalau temennya kalian tuh cewek, kalian cowok begitu. Ya dilihat ya, apakah dia mau disentuh gitu ya, kadang kan menyentuh tangan gitu kan juga bahaya juga ya, dia nggak mau gitu ya, gitu. Nah nanti kalau tahap dia udah kesadarannya itu, dia dianggap sudah sadar, itu biasanya kalian ajak ngomong atau kontak matanya itu sudah ada, bisa ngelihat kita dengan baik, itu yang disebut sadar gitu, ya kan? Diajak ngomong nih, "Namamu siapa? Masalahmu gimana? Perasaanmu bagaimana?" Gitu ya. Kemudian dia udah kontak mata dengan kita gitu. Nah, kita baru tanya lebih lanjut. Kalau misalnya kita tanyakan dia masih belum masih tercenung begitu, bisa kita makanya mengalihkan kesadarannya. Ini apa sih gitu ya, supaya dia fokus pada yang namanya kondisi sadar normal gitu. Kan kadang-kadang emosi manusia itu kan ada yang ini. Kadang kalau kita panik, itu emosinya kan kondisinya adalah kalau, gampangannya kalau pasien-pasien dengan kondisi bipolar, manik ya. Manik itu kan kalau gembira, gembira banget, kalau sedih, sedih, sedih sekali gitu. Ya itu harus dinormalkan dulu gitu ya kan. Nah kalau udah dinormalkan baru kita bisa masuk ke tahap-tahap mau konseling, mau dikasih tahu apa, psikoedukasi, mau psikoterapi begitu. Nah sama kalau misalnya kondisi anxiety, kok dia cemas banget gitu ya kan, deg-degan, nggak nyaman, ya perlu juga kita normalkan, gitu. Ya kesadaran yang normal ini sendiri sih, kita lagi kondisi deg-degan, ya mungkin relaksasi, pernafasan, sehingga dia bisa untuk lebih sadar, aware dengan lingkungannya lagi, gitu. Itu, baru konseling, psikoterapi, dan lain-lain, gitu. Oke? Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi kah pertanyaan? Kalau tidak ada saya share screen ya. Ternyata waktu berlalu dengan cepat. Ya, oke. Share. Nggak terasa Bu ya. Ya, betul. Nggak terasa. Tapi ini nggak apa-apa hari pertama ya. Oke, ini share screen-nya saya. Sebentar. Saya belum. Sudah muncul Bu. Oh, sebentar. Ini belum saya ini ya. Nah, oke. Sudah ya? Sudah muncul kah? Tidak muncul. Uh, Kalau tadi muncul. oh iya, iya, iya. Sebentar. Kalau ada kendala nggak bisa bisa saya. Kalau misalkan nggak bisa nggak mau biar saya. Oh, udah kok, Pak. Nah, Sip. oke. Nah, ini udah full ya. Sudah terlihat ya, sudah full. Nah ini pokok bahasan hari ini yang kita pelajari adalah kerangka kerja kesadaran awareness, fungsi kesadaran, tidur, mimpi, penggunaan obat, meditasi gitu ya. Kemudian kaitannya model kesadaran sama gangguan kesadaran, gangguan tidur. Nah,
Kita lihat dulu definisi operasionalnya mengenai pengertian kesadaran itu sendiri. Kesadaran adalah kesiagaan seseorang terhadap peristiwa di lingkungannya, sense of view-nya, panca inderanya. Misalnya nih ada pemandangan, pemandangannya ini indah. Terus sensasinya apa di situ? Oh, kaitannya dengan udaranya nih sangat nyaman. Nah, kemudian ketika kita sadar di dalam otak ini ada namanya proses kognitif. Jadi otak kita itu neuronnya tuh bergerak ke peristiwa, kita juga berpikir gitu ya, merasakan, kemudian mengingat ya berdasarkan sensasi-sensasi view yang kita lihat itu sendiri. Itu adalah peristiwa mentalnya gitu. Itu ditangkap. Nah, kesadaran ini kaitannya juga dengan eh, peristiwa mental diri kita sendiri. Ini kalau saya bilang soal kesadaran nih, contohnya gini deh. Kalian tuh pernah nggak sih, apa sih, kalau misalnya kalian bermain ke sungai, ada yang pernah ke sungai nggak sih? Ada ya? Nah, kalau kita main ke sungai itu, kita kan sangat menikmati ya, view-nya sungai itu ya. Di mana kalau kita menikmati itu, kita lihat pemandangannya. Pemandangan itu di sungai itu, oh ada riak air gitu ya, yang apa istilahnya, yang mengalir, baik itu yang kecil ke besar gitu, sampai pemandangan tumbuh-tumbuhan, kemudian view gunungnya ya di sungai itu. Nah, ketika kita menikmati itu, kita bisa melihat sebuah peristiwa. Oh, kita berpikir, oh itu tuh gunungnya indah banget loh. Kita merasa apa? Kita merasa tenang. Kemudian ketika kita berada di sungai itu, kita terkesan gitu ya, terkesan di otak kita gitu. Wah, bahwa sungainya yang ini nih lebih bagus nih daripada sungainya aku yang di sana kemarin gitu ya. Dan kalau kita ingin bicara kesadaran yang lebih deep, kesadaran lagi mendalam, kita bisa juga secara proses mental mengatakan, ih siapa sih diri kita yang sebenarnya? Apa yang kita ingin pikirkan di situ? Dan bagaimana kita berproses gitu ya. Seperti itu. Dan kalau di praktek sehari-hari adalah kemampuan si pasien ini mengevaluasi dirinya, terutama pada saat dia mengalami kondisi mental yang tidak nyaman. Ya kan? Kondisi mental tidak nyaman itu artinya bisa eh, misalnya baru aja datang ke rumah, terus rumahnya nggak ada orang sama sekali, kemudian kuncinya lupa bawa kunci, ibu sama bapak pergi. Itu kan sesuatu yang nggak nyaman. Nah, seperti itulah jadi kesadarannya, gitu ya. Kemudian, karakteristik kesadaran itu sendiri ada atensi. Di dalam ketika kita sadar, ketika kita melihat pasien atau klien itu sadar, atensi atau perhatian ini menjadi penuh. Ada kesiagaan. Dia bisa mengetahui dia ada di mana lokasi fisiknya. Dia bisa mengingat bahwa kondisi saat ini saya seperti apa. Dan di situ ada emosi atau komponen afektif ketika dia mengingat sesuatu yang dia pikirkan. Misalnya senang, sedih, baik emosi positif gitu ya, maupun emosi negatif. Emosi positifnya misalnya bahagia, gembira gitu ya. Emosi negatifnya menyedihkan, kecewa gitu ya. Nah, apa sih yang membuat kesadaran ini punya fungsi ya? Diharapkan kita itu melakukan sebuah perilaku sadar, ya kan? Kalau di psikodinamika itu rata-rata perilaku eh, biasanya kita perilaku sadar itu lebih sedikit daripada perilaku yang tidak disadari gitu ya. Lebih banyak pelaku tidak disadarinya gitu ya. Sadarnya tuh lebih sedikit gitu. Nah, inilah yang biasanya akan menimbun satu yang namanya trauma gitu ya. Contohnya, pada pasien atau orang-orang yang kalau orang Jawa deh, kultur orang Jawa gitu ya.
habis dimarahin orang tua atau habis dimarahin temen gitu ya, itu kan kadang-kadang suka kesel gitu ya. Ketika dia kesal dengan orang lain, dia tidak bisa mengekspresikan emosinya gitu ya. Dan dia tidak menyadari bahwa emosi ini ditekan. Nah, kesadarannya inilah yang kadang-kadang tidak tidak disadarinya bahwa otaknya bekerja, istilahnya kalau otak itu bekerjanya terhijack ya. Oh, aku nggak tahu nih emosiku bagaimana, negatif, positif gitu ya. Nah, sehingga itu jadi menjadi sesuatu perilaku emosi yang tidak disadari sehingga dia tidak bisa mendefinisikan semua emosinya, terepres gitu ya. Nah, ketika kita sadar, kita biasanya akan bekerja bahwa aku marah sehingga aku eh, bisa mengungkapkan kemarahanku, ketidaksukaanku secara verbal. Ini kaitannya dengan konteks dan settingnya bekerja untuk memberikan pemahaman pada stimuli yang ada. Jadi otak kita ketika sadar, oh ya nih, ini aku lagi kondisinya stimulusnya apa sih? Oh, temanku memperlakukan aku tidak nyaman. Kemudian dari situ dia beradaptasi. Dia sadar karena temanku memperlakukan aku tidak nyaman, jadi aku harus berespon seperti apa. Nah, nanti otak akan memberikan sebuah prioritas. Ketika kita memiliki emosi negatif dan otak kita terkontrol, prioritasnya adalah aku mau marah nggak sih sama orang ini? Atau aku marahnya nanti gitu ya? Atau apa yang bisa aku lakukan? Atau bahasa-bahasa apa yang akan aku sampaikan? Itu juga nanti kaitannya dengan rekrutmen dan kontrol itu sendiri, gitu ya. Nanti di situ ada jadi proses pengambilan keputusan juga ya. Nah, kemudian ada juga kaitannya dengan deteksi penyuntingan dan keliru ya di dalam kesadaran. Ternyata kita juga menyadari, aduh, aku kalau misalnya marah, begitu kita marah, kemudian tak terkontrol gitu, atau eh, kita bisa mengontrolnya, aduh, harusnya aku seperti ini ya, nggak marah di depan dia gitu, ada rasa menyesal gitu ya. Kemudian itu disebut juga ada monitor diri, membantu mengendalikan fungsi sadar dan tidak sadar dalam diri kita. Itu kita monitor diri kita untuk kita evaluasi lagi. Dan di dalam otak itu ada namanya pengorganisasian yang fleksibilitas. Ya, ketika ada situasi tak terprediksi dan tidak terprediksi dan tidak terprediksi itu otomatis gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah eh, kok ada sih ya orang itu kan otak kita tuh bisa ya berfungsi kesadaran yang tidak diprediksi dan tidak terprediksi itu bisa survive. Tapi ada beberapa pasien gitu ya. Pasien itu tuh kok kaku banget gitu ya. Harusnya kan otak fleksibilitasnya otak kan cukup besar. Tapi ada pasien yang klien juga yang begini. Begitu dia dapat kejutan, misalnya kaitannya dengan dia sehari-hari itu eh, tidak pernah dimarahi gitu ya. Kemudian dia ada kejutan nih, dimarahin sama sama ibunya. Dia nggak bisa gitu ya, tidak bisa menerima itu. Padahal sesungguhnya otak tuh beresponnya kan kejutan itu kaitannya dengan respon fight, flight, atau freeze gitu ya dalam menangani. Dia nggak bisa, dia langsung mengatakan itu menjadi ibu tuh memarahi aku menjadi trauma tersendiri begitu ya. Nah, ini kaitannya dengan plasticity otak sebenarnya. Kita menerima sesuatu. Hmm. Ada yang orang kaku kalau udah terbiasa, karena otak itu terbiasa menerima sesuatu yang nyaman. Nah, begitu ada kejutan di mana jeder gitu ya, dia nggak sanggup melakukan kejutan-kejutan. Makanya kenapa otak itu perlu dilatih. Sama ketika kita memiliki proses pengasuhan. Pengasuhan di orang tua kita itu biasanya kan ada yang sangat normatif sekali ya.
kayak terdoktrin gitu ya. Terdoktrin bahwa kamu itu kalau jadi anak baik nggak boleh loh melanggar norma seperti misalnya berbicara kasar sama orang tua, sholat 5 waktu gitu ya. Kemudian eh, pulang jam 8, pulang sekolah jam 8, jam 2 harus pulang dulu. Kalau dia tidak pernah diajarkan fleksibilitas, otak juga tidak mengenal itu. Makanya kenapa simulasi otak itu sendiri untuk dia bisa mencapai kesadaran maksimum itu juga dilatih gitu ya. Nanti kita bicara soal meditasi. Meditasi itu juga melatih. Tanpa ada latihan itu akan membuat otak itu tidak elastis gitu ya. Karena otak tidak elastis, ketika dia ada peristiwa-peristiwa tak terduga, kaget otaknya. Nah, timbullah jadi traumatis bagi seseorang ya, seperti itu. Nah, traumatis itu sendiri apa sih? Sesuatu peristiwa sadar yang kemudian masuk ke otak, di mana traumanya kadang-kadang tidak disadari dia, ya kan? Masuk, terepres gitu. Itu kemudian, nah ini nanti bagaimana bekerja, teman-teman bisa lihat videonya ya. Nah, saya akan sharing pengalaman karena ini waktunya sudah bentar lagi ya. Nah, ini kaitannya dengan range of psychopathology gitu ya, terkait dengan kesadaran itu sendiri. Nah, range of psychopathology dari 0 sampai 5 gitu ya. Jadi dalam psikologi klinis gitu ya, di clinical psychology yang kita bisa lihat sehari-hari, ada yang namanya tidak ada gangguan sama sekali, sampai dia mengalami disorder free personality, sampai dia mengalami psikosis atau major mood disorder ya, bipolar gitu ya. Terus adjustment reaction tuh yang pertama itu biasanya kalau kita mengalami satu masalah, kita harus menyesuaikan diri. Contohnya saat ini saya sekolah TK, kemudian masuk ke SD, itu ada adjustment reaction. Oh kok beda gitu. Atau pada saat ini saya sehat, kemudian saya masuk ke UGD, muntah-muntah begitu ya. Nah, reaksi kita dalam proses kita menyesuaikan diri dalam posisi kita ada di rumah sakit gitu ya. Ternyata harus disuntik, diinfus, dikasih obat tuh ada adjustment reaction, ada fase yang namanya eh, penyesuaian di situ. Ketika kita menyesuaikan diri, pasti kita punya kecemasan ya. Nah, kecemasan ini kadang-kadang ini kecemasannya normal apa enggak sih? Apakah ini sudah sebuah gangguan gitu ya? Kalau kecemasan ini sampai disorder personality borderline state sampai psikosis ini sudah mengganggu kehidupan kita sehari-hari, nggak bisa kerja, nggak fokus, kemudian emosional tak stabil. Nah, itu berarti kondisinya perlu bantuan. Biasanya kalau di DSM-4 itu eh, biasanya kita buat train di situ adalah 2 minggu sampai 6 bulan gitu ya. Nah, di bawah ini ada garis reality testing is intact, interpersonal realization reciprocal, mature, certifying. Jadi dia masih bisa realitas sosialnya bagus, kemudian interpersonal relationship-nya bagus, bisa berespon, dewasa, merasa puas dengan kehidupan sekarang. Sampai dia kalau gangguan tuh reality testing is defective, interpersonal relationship, disruptive, behavior of non-existent. Jadi tak bisa terkoneksi juga ya dengan lingkungannya begitu. Nah,
Nah, saya akan menceritakan satu kasus ya, kaitannya dengan kesadaran ini sendiri. Saya punya pasien gitu ya. Pasien ini eh, pasien ini laki-laki gitu ya. Usianya 30 tahun dan dia itu didiagnosa psikiater itu eh depresi tanpa gejala psikotik. Ceritanya begitu ya. Eh Ada yang depresi dengan psikotik ya, gejala maksudnya gini, psikotik itu gejalanya ada waham, ada halusinasi, ada ya, ya. Waham itu kaitannya dia pikirannya, waham tuh ada banyak ya, waham dikejar, waham kebesaran, waham dikejar tuh dia merasa dikejar-kejar orang, ada waham apa istilahnya, dia kebesaran tuh kaitannya dia adalah presiden dan lain-lain gitu ya. Nanti kalian baca sendiri itu. Kemudian ada halusinasi, halusinasi itu bisa visual, kemudian halusinasi taktil, halusinasi motorik, macam-macam. Nah, kebetulan ini didiagnosa psikiater itu depresi tanpa ada gejala psikotik. Nah, kemudian apa yang saya lakukan pada saat itu sebagai psikolog gitu ya? Di-referlah ke saya untuk dievaluasi secara psikologis. Kondisinya ini bagaimana gitu ya. Ketika bertemu dengan saya, fokus perhatiannya itu bisa tercantum ya, artinya dia bisa sadar, sadar itu sadar normal gitu ya. Kalau istilahnya adalah kaitannya dengan dia kondisi apa sih ya? Komposmentis ya. Komposmentis itu kesadarannya normal gitu. Kemudian bagaimana saya melihat dia tuh betul-betul bisa sadar dengan saya itu ketika saya melakukan interview. Ketika saya tanya nama gitu ya, kemudian usianya berapa, tinggalnya di mana, dia masih bisa nyambung. Jadi komunikasi yang nyambung pada pasien ini itu salah satu eh, dia bercerita, saya adalah anak ketiga dari 3 bersaudara laki-laki di rumah. Ayah saya itu petani dan beliau tuh cukup keras gitu ya. Ibu saya tuh jualan di pasar gitu. Nah, kemudian eh dia SD sampai dengan SMP, SMA gitu ya. SMP, SMA dia cukup berprestasi. Nah, dia sangat sadar bahwa dirinya dia memiliki kesadaran itu juga nanti akhirnya kaitannya dengan konsep diri juga ya deh ya. Dia sadar bahwa dirinya itu eh, cukup mampu untuk istilahnya kalau kita bilang dia cukup narsis gitu ya, di mana prestasi SD sampai SMA dia baik-baik saja. Kemudian ada yang nama adaptasi gitu ya. Begitu dia bekerja, adaptasinya menjadi luar biasa gitu ya. Nah, reaksi adaptasinya ini kaitannya juga dengan kesadaran. Dia dia ketika bekerja inginnya adalah selalu selalu dipahami oleh lingkungannya gitu ya. Dia selalu bisa karena kalau SD sampai SMA itu kan dia cenderung eh, orang memberikan atensi berlebihan yang mana itu cara emosi membuat dia merasa dicintai gitu kan ya. Karena dia diberi perhatian, "Oh, kamu pintar loh. Oh ya, maaf kan ini di sini lagi maghrib. Kalau ada yang mau sholat nggak apa-apa loh ya ini di sana ya, Jambi gitu ya." Nah, itu sehingga mm, ketika dia bekerja, dia proses adaptasinya menjadi tidak bagus karena orang-orang di sekitarnya menyepelekan semua kemampuannya. Jadi dia bekerja waktu itu sebagai karyawan toko Indomaret karena dia lulusan SMA ya. Karyawan toko Indomaret begitu yang di mana dia merasa dia itu sudah rajin, sangat rajin bekerja. Kebetulan atasannya itu atasan yang sangat riwil. Jadi bapak-bapak begitu
yang dimana atasannya ini juga menuntut dia sangat detail gitu ya, kemudian mudah marah begitu. Nah, ini akan mempengaruhi yang namanya ambang batas kesadarannya, sehingga eh, dia lama-lama karena sering dimarahi bosnya gitu ya, dia lama-lama tidak nyaman dengan emosinya. Jadi dia tekanlah ini emosinya. Nah, ketika dia tekan emosinya, mulailah dia otak itu bekerja karena dia punya emosi negatif itu kan otak itu kayak kayak konsleting ya, ya kan? Kayak listrik ya, otak itu kan neuron-neuronnya. Ketika kita memiliki emosi negatif yang terlalu mendalam, otak itu jadi konslet. Konsletnya kayak arus tegangan pendek gitu. Kenapa? Kenapa otak bisa konslet? Karena hormon dopamin, serotonin, oksitosin di dalam otak itu yang harusnya berfungsi 100% itu berkurang gitu. Jadi cairan itu berkurang sehingga otak itu neuron-neuron ini tidak elastis ya. Jadi dia kayak konslet gitu. Nah, ini yang membuat dia kemudian dia eh, menangis pada saat itu. Dia marah, menangis berlebihan. Kemudian besoknya nggak mau ke kantor gitu ya. Nggak mau ke kantor lagi karena nggak merasa cukup baik. Tapi di satu sisi karena dia anak ketiga, tiga bersaudara, anak terakhir kakak-kakaknya udah bekerja. Dia ingin membuktikan bahwa dia bisa bekerja. Kemudian eh, peristiwa dari ketidakberhasilannya beradaptasi inilah yang menggerus harga dirinya. Dia merasa dirinya nggak cukup baik. Mulailah dia menghadapi proses yang namanya depresi gitu ya. Depresi di mana dia nggak ke kantor, di mana dia kehilangan fokus, ya, kehilangan atensinya. Ketika ada orang ngomong gitu, dia nggak tahu yang diomongin apa. Loh, kok saya ada ngeblanknya ya, Bu, kemarin itu gitu ya. Saya nggak bisa mengontrol emosi-emosi secara sadar. Jadi begitu ada stimulus, dia sangat sensitif, dia tidak bisa mengontrol itu. Yang jatuhlah dia marah gitu. Nah, itu berlanjut sepanjang sepanjang kurang lebih 1 bulan dan keluarganya nggak aware sama sekali gitu ya. Yang mereka tahu adalah karena bapaknya juga ini petani, ibunya jualan gitu ya. Bapaknya juga sibuk, kakak-kakaknya sama dia kakak terakhir itu bedanya 15 tahun dengan dia. Jadi udah nggak peduli ya kan? Udah sibuk dengan nah, emosi-emosi ini tidak aware keluarganya. Sehingga yang terjadi adalah dia semakin merasa tidak diperhatikan karena kan kesadaran itu kaitannya juga rasa tenang ya kan, stimulasi dari lingkungan gitu ya. Dan ketika emosinya merasa sensitif, ya sudah. Nah, dia dibawa ke rumah sakit itu karena pada saat itu sudah mulai eh, mengurung diri, nggak mau makan, tidak punya perawatan diri yang bagus. Intinya marah terus. Tapi nggak ada yang paham halusinasinya. Kemudian dibawalah dia ke rumah sakit oleh yang aware itu tetangganya. Jadi sama tetangganya gitu ya, ibunya sama ayahnya diedukasi lah oleh perangkat desanya. Kebetulan perangkat desanya juga tahu gitu ya. Masuklah ke UPI. UPI-nya rumah sakit. Di rumah sakit tuh, Rumah Sakit Suroyo Magelang itu, kalau ada pasien dengan kondisi seperti itu, masuk ke UGD dulu. Nanti ada unit perawatan intensif dibagi dua. Ada unit perawatan intensif laki dan perempuan gitu ya. Karena dia laki-laki, di intensif laki-laki. Kita lihat kalau di rumah sakit itu kan pakai BPJS tuh, Dek. Jadi maksimal perawatan jiwa, fisik, dan lain-lain itu 14 hari. Jadi biasanya pasien-pasien yang non-psikotik itu 3 hari di UPI. Di UPI ini fungsinya adalah dia untuk menstabilisasi gejala-gejala positifnya ya, kayak waham, halusinasi, depresinya gitu ya.
Udah stabil normal, baru dia pindah ke bangsal tenang, begitu biasanya. Nah, di bangsal tenang inilah biasanya psikolog bisa bekerja. Saya bekerja pada saat itu di bangsal tenang. Sehingga dengan kondisi seperti itu apa yang bisa saya lakukan? Oh, saya lihat nih atensi dan kesadarannya sangat baik gitu ya. Nah, kemudian saya lakukan yang paling sederhana dulu gitu ya. Ketika kita melihat emosinya gimana gitu pada saat itu. Oh, pada saat itu emosinya cukup stabil. Ya sudah, saya nggak akan perlu melakukan relaksasi. Kita bisa melakukan konseling. Konseling itu fungsinya adalah, atau psikoterapi itu fungsinya adalah eh, membuat ia memiliki kesadaran akan akar dari masalahnya gitu ya. Sesuai dengan kepribadiannya gitu. Sehingga dia bisa menemukan hal baik apa yang dia punya dan coping penyelesaian masalah yang tidak tepat pada saat itu, gitu kan ya. Dan ini proses adaptasi. Kenapa dia bisa depresi? Karena dia anger. Anger tuh marah. Saya tuh bisa, kemudian saya nggak mampu gitu. Jadi proses angernya ini, kemarahannya inilah yang bisa membuat dia menjadi depresi gitu. Nah, itu kemudian eh bagaimana dengan penggunaan obat-obatan ya, gitu kan ini kita udah bicara soal oh ya tidur sama mimpinya. Kebetulan dia pada saat sebelum dia mengalami depresi itu memang dia kesulitan tidur, gitu ya. Kesulitan tidur. Nah, ini kaitannya gini deh. Pada pasien-pasien dengan biasanya pasien itu kan ketika ada stresor, stresor itu kan ada dua hal. Stresor itu ada yang dianggap stresor positif dan ada yang dianggap stresor negatif. Stresor positif disebut eustress namanya. Di mana stresor ini bagi dia itu lebih membangun gitu ya. Kalau dulu dia di sekolah itu dia belajar setengah mati dengan teman-temannya diejek. Itu bagi dia nggak masalah. Tapi begitu di lingkungan kerja, dia dibilang kamu tuh nggak mampu loh kayak gini. Itu menjadi distress buat dia, jadi stresor negatif. Nah, karena itu menjadi stresor negatif buat dia, membuat dia ada anxiety di situ, kecemasan. Nah, begitu dia cemasnya tidak bisa dikontrol gitu ya. Awalnya dia mengalami kesulitan tidur, tidak fokus sebelum ke depresi ya. Tidak fokus yang artinya kesulitan tidurnya itu bedanya apa sih kesulitan tidurnya anxiety dan depresi itu biasanya? Orang-orang anxiety itu biasanya memulai tidur itu lebih sulit gitu ya biasanya. Kemudian di otaknya ada banyak dan tidurnya itu nggak nyenyak. Tapi kalau misalnya orang depresi, dia tidur terus. Cuman kualitas tidurnya nggak bagus. Tapi dia bisa terbangun tengah-tengah. Itu bedanya. Gitu ya. Tengah-tengah itu dia bangun. Aku gimana gitu. Tapi kalau anxiety ya dia tidur. Tapi jarang biasanya terbangun. Itu sih beda. Jadi nanti terus. Kemudian apakah orang anxiety ini akan mengalami sebuah mimpi? Iya. Kalau misalnya dia menganggap itu sebagai kalau itu depresi dan anxiety-nya 6 bulan ya. Kebetulan ini nggak ada yang namanya nightmare, mimpi buruk gitu ya. Dia tidak mengalami itu. Tapi kalau ada pasien yang mengalami mimpi buruk yang menjadi PTSD, post traumatic stress disorder gitu ya. Biasanya akan terbangun, itu mempengaruhi kualitas tidur juga gitu ya. Kebetulan nih pasiennya tidak mengalami PTSD gitu ya. Udah nggak mengalami mimpi buruk juga. Nah, mimpi buruk ini bisa kaitannya dengan peristiwa yang sudah kita alami, kemudian itu membuat kita nggak nyaman, yang menjadi template di otak. Dan kemudian kalau ada trigger, dia kalau PTSD ya, dia kemudian terpicu lagi. Nah, udah, kemudian obat-obatan gitu ya. Obat-obatan ini juga merangsang ya, orang-orang depresi itu butuh obat. Kalau psikolog nggak ngasih obat ya, jelas ya. Tapi sebagai psikolog kita harus tahu juga obat-obat di dalam
dalam psikiatri itu ada namanya obat antipsikotik, antidepresan, anti anxiety gitu ya. Kemudian mood stabilizer namanya, biasanya itu 4. Mereknya macam-macam. Dan setiap obat ini ada efeknya itu memicu hormon-hormon yang ada di dalam otak. Itu nanti adik-adik bisa, saya di video yang nafsa itu kaitannya dengan med ya, penggunaan med. Obat itu kan em, obat-obat psikiatrik itu sebetulnya banyak golongan nafsa ya, Dek ya. Gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di situ bagaimana itu memicu otak, di mana dia akan memicu neuron otak itu sendiri untuk memproduksi hormon dopamin, misalnya antidepresan gitu ya. Antidepresan itu kan dopaminnya rendah sehingga dia menjadi depresi. Nah, antidepresan ini akan memicu dopamin supaya hormon bahagianya lebih banyak. Karena gini, ketika kita mengalami satu penyakit yang sakit mental, itu hormon yang ada di dalam otak kita yang harusnya berfungsi 100% menjadi menjadi hanya berfungsi 50%. Makanya kenapa kadang-kadang orang depresi, anxiety bilang gitu, "Saya tuh udah berusaha semaksimal mungkin, Bu, tapi tuh kok tetap saya nggak bisa bangkit," gitu ya. Karena mau nggak mau psikofarmaka itu fungsinya adalah membantu otak ini untuk memproduksi hormon-hormon yang ada di otak kita. Sehingga pelan-pelan otak itu kayak apa ya, distimulasi untuk menghasilkan hormon sesuai dengan kapasitas otaknya lagi. Nah, itu fungsi psikofarmakanya. Kemudian bagaimana ketika, psikofarmaka ini sudah bekerja dan kita mau yang namanya mem-boost ya, sebagai psikolog kita harus membuat ini maksimal gitu. Nah, itu ada fungsi yang namanya meditasi, mindful kalau saya bilang. Mindful yang paling sederhana adalah latihan bernafas. Kenapa? Gitu ya. Itu yang biasanya saya berikan ke pasien ya. Nah, si pasien ini karena kesadarannya bagus, depresinya dikasih psikofarmaka sudah bagus ya, karena core masalahnya adalah ketidakmampuan dia beradaptasi di lingkungan dan copingnya tidak efektif ketika dia bekerja. Nah, eh, kemudian bagaimana sih ini yang saya lakukan supaya psikofarmaka itu bekerja secara sinergi sehingga dia bisa menghasilkan coping yang bagus. Psikofarmaka di dalam psikiatri itu fungsinya hanya mengurangi gejalanya, ya, gejala anxiety, gejala depresinya, gejala maniknya, tapi dia tidak menyelesaikan masalahnya. Nah, pasien ini bisa menyelesaikan masalahnya dalam kondisi meditate sebenarnya, dalam kondisi tenang, gitu kan ya. Coba deh, adik-adik sendiri deh, kalau kalian kondisi panik bisa mikir nggak? Nggak bisa, ya kan? Makanya kenapa kalian harus menenangkan diri. Meditasi, meditate itu kondisi yang betul-betul di mana dia kondisi kondisi kesadaran penuh gitu ya, terkait dengan masalahnya. Kondisi alfa ya berarti ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Ini kalian bisa lakukan untuk diri sendiri. Tubuh kita itu kan terdiri dari air tuh ya, makan yang sehat gitu kan ya, dan bernafas gitu ya. Nah, kalau misalnya kita dalam kondisi anxiety atau panik atau depresi, oksigen di dalam otak itu berkurang. Kalau oksigen di dalam otak berkurang, gimana mau mikirnya? Nggak bisa, ya kan? Makanya kita nggak stabil. Untuk menstabilisasi, hal yang paling pertama yang harus kita lakukan pada diri sendiri dan itu juga bisa digunakan pasien adalah bernafas. Kalau kita anxiety depresi itu kan nafas kita pasti pendek-pendek ya deh. Ya kan? Nggak mungkin nafas kita panjang. Bernafas itu normally itu 1 menit tuh tarikan nafas, keluarkan nafas itu 25 kali. Tapi kalau misalnya itu dia dalam kondisi panic attack, depresi, itu nafasnya tuh kurang, 1 menit tuh kurang dari itu.
Sehingga bagaimana kita bisa mengajarkannya? Saya mengajarkan pasien untuk stabilisasi, bernafas saja seperti biasa. Tapi cuman belajarlah untuk memperlambatnya, gitu ya. Kalau misalnya ada yang dipikirkan, fokus lagi pada pernafasan itu, nggak apa-apa, gitu ya. Tuh, dalam kondisi ini si pasien baru bisa ngeh, gitu ya. Oh iya ya, ternyata saya itu dulu eh, yang membuat saya tidak bisa beradaptasi adalah saya punya ekspektasi yang tinggi bahwa semua orang bisa menerima saya, semua pemikiran saya. Itu tidak sama dengan ketika saya di SMA. Nah, dari situ dia bisa memberikan sebuah coping yang bagus, gitu ya. Itu udah sampai dengan penggunaan meditasi itu tadi ya. Tet. Kemudian kita lihat lagi yang di struktur model ya. Nah, ini kalau model-model kesadaran, ini sebetulnya yang tadi saya ceritakan udah ada di dalam sini ya. Nah, model komputasional, struktur arsitek kognitif berupa suatu pemrosesan paralel yang didominasi oleh hierarki kontrol. Kemudian model Shuster, model DISCIA, Dissociable Interaction and Conscious Experience, menjelaskan disosiasi pemisahan memori dan fungsi memori normal dan fungsi memori orang yang mengalami kerusakan otak. Kemudian ada model Salic, berfokus pada suatu sistem pemrosesan informasi yang memiliki subsistem dalam bentuk behavioral ya, kemudian supervisi sistem penataan pendirian, sebuah sistem bahasa, episodik itu ada di dalam fungsi otak. Nah, ini kaitannya dengan gangguan tidur, ya kan? Nah, yang tadi saya bilang bahwa pasien saya itu mengalami gangguan tidur gitu ya. Gangguan tidurnya, ini adik-adik bisa baca sendiri, tidur itu kan salah satu derajat kewaspadaan ya. Dan indikasi bahwa seseorang itu mengalami sebuah gangguan mental atau tidak sebetulnya dari gangguan tidur itu sendiri. Kalau dia tidurnya nggak nyenyak, bisa dipastikan dia anxiety, ya atau ada depresinya gitu ya. Nah, ada yang namanya kebanyakan tidur sama yang insomnia, itu modelnya macam-macam. Nah, kalau misalnya eh, hipersomnia patologi otak tuh ya udah jelas ya, karena memang kondisinya di otak itu dia punya masalah gitu ya, punya masalah di otak. Kemudian sistemik itu kaitannya bisa karena dia nggak bisa tidur itu karena orang-orang yang kaitannya kalau di teorinya ini seperti ensefalitis, tumor gitu ya. Ada juga orang kebanyakan tidur karena memang saraf tidurnya tiba-tiba dia bisa tertidur dimanapun gitu ya. Kemudian kalau yang misalnya patologi sistemik ini, misalnya dia kondisi hiperglikemik, jadi gula darahnya itu kurang, jadi dia tidur ya banyak tidur. Kemudian ada yang namanya insomnia primer, sekunder. Kalau yang primer tuh merasa bisa tidur, tapi tidak merasa tidur. Ini banyak banget nih. Kalau pasien-pasien dengan anxiety gitu ya, dia tidur, tapi dia nggak merasa tidur. Kemudian yang sekunder akibat psikoneurosis ini juga nih. Psikoneurosis tuh nggak bisa tidur karena dia mengalami satu kondisi fisik ya, neurosis cemas. Yang misalnya, oh aku cemas besok mau mau apa namanya mau ujian, jadi kepalaku sakit banget ya, aku nggak bisa tidur gitu ya. Kemudian aku misalnya badanku pegel atau perutku kembung nggak bisa tidur. Misalnya orang-orang dengan kalau saya di rumah sakit yang pada saat nangani komorbiditas tuh nyeri, dia habis HNP itu nyeri tulang belakang gitu ya, boyok kalau misalnya orang orang tua itu loro boyok gitu ya ceritanya, sakit pinggang gitu ya. Karena nyeri dia nggak bisa tidur. Dan ada juga sekunder akibat penyakit organik. Nah, ini kaitannya
seperti orang misalnya diabetes mellitus gitu, dia bolak-balik ke mana? Ke eh mana istilahnya? Kamar mandi gitu-gitu juga bisa ya. Nah, itu. Nah, kaitannya dengan tidur. Nah, kaitannya dengan tidur ini adalah sangat krusial yang harus eh, seorang psikolog tuh ketahui ketika dia menangani pasien gitu loh. Karena banyak sekali pasien-pasien itu eh, sakitnya itu diawali karena tidak bisa tidur gitu. Nah, sampai sini adakah yang bertanya? Bertanya waktu kita sama. Adakah yang bertanya mungkin dari adik-adik? Nah, saya Bu mau bertanya tadi yang ada di mana tuh ya tadi saya lihat yang di grafik psikopatologi nggak salah yang range of psychopathology itu di bawah tuh kan ada reality testing gitu. Itu apa itu ya Bu? Maksudnya reality testing itu apa? Terus em, fungsinya buat apa seperti itu Bu? Hmm. Reality testing itu kaitannya dengan pasien ini eh, apa istilahnya dia sadar nggak dengan realita. Kalau kita selalu bilang itu kaitannya dengan insight, ya kan? Dia ini punya insight bagus nggak dengan sakitnya gitu ya. Tapi kalau secara umum tuh reality testing tuh kaitannya dengan dia masih terkontak nggak dengan realita. Tapi kalau kami biasanya di rumah sakit lebih gini, reality testing itu adalah pertama kita ngeceknya namamu siapa gitu ya, sakitmu di mana gitu. Nah kalau dia bilang aku tuh namaku ini tapi aku nggak sakit gitu ya sulit. Jadi kaitannya dengan insight dia terhadap sakit dan terhadap dirinya sendiri gitu. Gitu deh. Mungkin sudah pahamkah? Jadi misalnya gini, ada kan orang yang orang sakit jiwa itu kadang-kadang dia marah-marah, aku itu nggak sakit kok. Padahal udah telanjang, ya kan? Udah kemana-mana, ya kan? Nah, insight-nya terhadap lingkungan sekitar, dia bilang aku nggak apa-apa, gitu ya. Dan bahkan dia bilang, eh kalau orang dengan gangguan jiwa tuh bahkan bisa jadi dia, apalagi yang paranoid, bisa jadi gini, lah iya, keluarga aku tuh nyakitin aku. Dia tuh marah-marah sama aku. Dia mau berkomplotan menjatuhkan aku gitu kan ya. Padahal sebetulnya secara realita itu tidak terjadi. Tapi dia punya waham yang begitu. Gitu kan. Jadi bagaimana dia intake, dia betul-betul menyadari bahwa realitanya itu ya realita tuh kaitannya kan kalau kita ya, normally itu kan orang realitanya oh kalau makan ya makan gitu kan ya. Kalau ngomongnya ngomongnya hmm, keras ya keras, tapi bagi orang-orang dengan kondisi sensitif, kita ngomongnya biasa dianggap keras gitu. Jadi udah mulai nih tidak terhubung dengan kesehariannya. Tidak pas persepsinya. Ini kaitannya dengan persepsi ya. Dia mempersepsi secara visual, auditori, jadi nggak beres gitu. Karena ada gangguannya. Tuh, Bu, gitu. masuk ke ini Bu. Eh, kan saya berpikir gini Bu, kan dengan orang-orang ODGJ Bu. Hmm. Sebenarnya mereka, saya penasaran Bu, kira-kira sebenarnya mereka ini sadar nggak sih Bu? Mungkin ada beberapa yang kayak apa ya episode gitu kayak ada yang mungkin lagi sadar terus kadang-kadang kayak kalau kita di rumah di tempat saya tuh kita bilang kumat gitu, wah ini lagi kumat nih, lagi marah-marah sendiri. Tapi kadang bisa diajak ngomong, bisa ini. Nah, yang saya penasaran kira-kira ada nggak sih Bu yang benar-benar sampai udah ya ODGJ yang kayaknya apa ya menetap gitu, udah wah ini udah nggak sadar nah gitu, gitu nah Bu. Kira-kira ada nggak ya kayak gitu? Nggak sadar tuh maksudnya dia biasanya kalau nggak sadar sama sekali, jadi gini, nggak sadar sama sekali dia udah koma dek, ya kan? Udah koma kondisinya kalau nggak sadar sama sekali gitu ya. Tapi pada dasarnya orang dengan gangguan jiwa itu kenapa sih bisa on off ya?
kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak. Kalau dirimu yang tadi bilang nggak sadar sama sekali dia udah koma, nggak bisa diajak ngomong pasti, gitu kan ya. Itu, nggak mungkin. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang kok bisa jatuh ke gangguan jiwa, gitu kan pertanyaannya begitu. Kenapa sih kok dia malah buat orang dengan gangguan jiwa itu kan coping-nya dia, karena dia tidak bisa mengatasi semua anxiety yang dia rasakan. Itu cara terbaik dia untuk hidup, ya kan? Dengan wahamnya, dengan halusinasinya, ya nggak sih? Coba deh kalian aja. Kalau misalnya kalian gagal gitu ya, kalian tuh merasa, oh aku tuh kayaknya passionku di klinis gitu. Tiba-tiba kalian gagal gitu ya. Gagal, waduh nilaiku kok jadi E gitu ya. Yang kalian lakukan kan satu, menerima realitas, oh ya udah memang aku kurang belajar. Yang kedua, kalian nggak terima nih realitasnya bahwa nilainya E. Kalian bisa otak ini kan otak kita nih kan luar biasa ya. Dia bisa mengembangkan satu yang namanya memori, imagery sendiri. Ya nggak sih? Imagery, oh, oh aku tuh, oh aku itu yang terhebat nih di kelas, ya kan? Nah, lama-lama kalau dia pakai itu menjadi tidak apa ya istilahnya ke hijack lagi, nggak sesuai dengan realita. Contohnya aja, gampangannya, kalian kalau punya ini deh, punya kan ya, kalau idola gitu ya, punya nggak sih? Punya idola ya, pengen kan kehidupan itu kayak idola gitu ya. Apalagi kalau perempuan-perempuan ini ada yang suka drakor nggak? Ya kan? Ya, aduh seneng banget nih ya. eh saya suka nonton ya. Jadi beberapa aktor Korea tuh saya juga suka, saya suka K-drama. Nah, kalau kita punya idola gitu kan, kadang-kadang kan kita yang fans fanatik gitu kan, oh aku merasa jadi pacarnya, ya kan imajinasinya berkembang. Padahal itu kan tidak terjadi. Ya nggak sih? Nah, orang dengan gangguan jiwa itu begitu. Siapa yang suka BTS ya, atau K-pop itu Jaehyun dan lain-lain sebagainya, NCT gitu kan ya. Nah, kadang-kadang, aduh aku kalau jadi pacarnya dia nyenengin nih, itu kan ada. Sampai bawa-bawa mimpi, ya nggak sih? Ada yang begitu kan? Ah, Fadia, Bu. Luar biasa nih. Ya kan? Nah, itu juga bagian yang terjadi dari orang, tapi itu bukan berarti dia nggak gangguan jiwa ya. Sepanjang kita menyadari gitu ya. Nah, tapi orang-orang dengan gangguan jiwa itu biasanya dia tidak menyadari bahwa itu justru menjadi template. Ya, aku adalah seorang seorang apa namanya? Presiden. Itu udah kayak nempel gitu ya di dirinya gitu. Tapi begitu dia sadar lagi, ya itu tadi yang saya bilang, otaknya orang ketika dia dalam kondisi terganggu, itu kayak konslet, Dek. Cuma orang ODGJ, konsletnya di neuron itu tuh lebih besar. Jadi kalau kayak MRI itu kenapa kalau orang depresi tuh depannya itu kan warnanya merah banget. Orang dengan skizofrenia otaknya tuh lebih mengecil, kemudian ini depannya saya yang di biopsikologi ini ya, itu kalau kalian baca, itu otaknya mengecil dan merah semua. Ya karena memang di situ dia bermasalah dan merahnya itu kenapa? Karena kan kalau kalau MRI itu kan dia mendeteksi neuron, neuron itu bisa terdeteksi kalau di situ ada hormon-hormonnya. Kalau nggak ada ya nggak bisa terdeteksi gitu kan ya. Nah gitu, gitu ya Dek. Oh iya Bu, berarti kayak mereka tuh menciptakan realitas sendiri tiba-tiba gitu ya Bu ya. Mereka Nah, ya sebagai itu bentuk karena copingnya dia. mekanisme copingnya supaya dia survive. Kalau dia nggak punya mekanisme itu nggak survive dia. Bayangkan dia udah ditolak sama orang di mana-mana gitu ya. Kemudian dia merasa sendiri, daripada dia mati ya udah itu copingnya gitu. Kan artinya di satu sisi dia punya keinginan untuk hidup, tapi hidup dalam dunianya, bukan dunia orang lain gitu. Ya tuh. Jadi nanti kamu Gini bisa Bu, memahami ODGJ-nya lebih lebih bagus ya.
Ya Jeremia Bu, kenapa? kan tadi kan Ibu tadi kan Oh, cerita juga yang soal oh punya ini, dalam jadi sendiri. makin penasaran saya Bu. Ya. Soal yang tadi MRI dan segala macamnya, kan ada arah ke biologinya. Mungkin Ya. apa sebenarnya ini pertanyaan saya dari lama sih Bu, kayak sebenarnya nih Gimana? orang-orang ODGJ ini dia apakah ada nggak sih kayak memang bawaannya dari lahir memang dia potensi besar nih untuk ke arah sini gitu, sehingga ketika tinggal kayak seperti bom waktu gitu, tinggal tunggu waktunya, ketika dia ketemu masalah tak langsung dia jadi seperti itu gitu. Mungkin ada nggak sih kira-kira bawaan, atau kan maksudnya menarik Bu, tiba-tiba kayak seketika gitu lah Bu, tiba-tiba tak langsung dia dari yang baik-baik aja gitu, tahu-tahu kena satu masalah dia nggak bisa coping, langsung dia berubah seperti itu gitu Bu. Oh, ya. Ini tuh juga banyak ya ditanyain sama pasien saya. Ini nih genetik nggak sih, Bu? Gitu ya. Jadi gini, memahami skizofrenia itu kompleks gitu ya. Ah, saya juga punya pasien ya yang dirawat itu dari ibu, bapak, anak, semuanya dirawat di rumah sakit. Ada juga gitu. Contohnya nih ibunya pada saat itu dirawat, ibunya ini kan hipersek ya deh. Ibunya hipersek tuh dirawat gitu ya. Anaknya waktu itu kaitannya dengan apa sih? Dia depresi juga. Anaknya 3, yang dirawat itu 2. Nah, itu juga skizofrenia paranoid yang pertama, yang kedua agak lumayan lebih ringan gitu ya. Kaitannya dengan pada saat itu depresi karena eh, nggak bisa bekerja, tapi dia lebih lumayan. Ibunya waktu itu hipersek banget. Kemudian ayahnya itu depresinya juga paranoid. Nah, pertanyaannya apakah gen ini diturunkan gitu? Saya nggak tahu, tapi yang saya tahu studi yang terakhir itu genetik itu jadi kayak misalnya gini, ada yang menyumbangnya berapa persen, berapa persen, berapa persen. Ya, genetik itu kayak komputer ya, Dek ya. Ya kan? Nah, kalau namanya orang dengan gangguan itu ya kayak komputer juga. Kalau pas komputernya bagus, gitu ya, dia berfungsi juga bagus. Nah, kebetulan ini apakah komputernya masing ini kan jadi dominannya tidak hanya genetik ya, kayak misalnya kalau kita diabetes mellitus gitu ya. Ketika kita mengalami diabetes mellitus, apakah anak kita akan diabetes? Ya belum tentu, gitu ya. Tergantung nanti dia punya stimulasi apa. Jadi hanya sebagai faktor resiko aja gitu. Begitu juga dengan ODGJ juga gitu. Dan eh, eh, kalau misalnya bayangkan aja ya, kenapa anaknya juga bisa ya? Iyalah, bapak ibunya dengan gangguan pola asuhnya dia memungkinkan nggak sih mengasuh anak gitu kan ya? Bisa jadi ya sudah nggak bagus pola asuhnya. Tapi ada juga cerita juga deh. Ibunya pada saat hamil itu dalam kondisi depresi, kemudian bayinya lahir, ya kan? Bayi yang lahir ini diasuh oleh teman perawat saya yang nggak punya anak, diambil gitu ya. Apakah anaknya depresi? Enggak juga, dia baik-baik aja sampai sekarang. Jadi faktor lingkungan itu juga sangat penting gitu ya. Bukan berarti orang dengan depresi, ibunya mengalami depresi di janin genetiknya. Ya kan kalau hamil tuh kan ibunya depresi kan dia punya genetik itu sebenarnya, gitu kan. Tapi dia nggak jadi depresi gitu ya. Jadi itu kayak resikonya memang lebih besar, tapi bisa jadi itu tidak menjadi patokan utama juga gitu. Kalau ini jadi menarik juga nih. Dirimu punya ODGJ 100 kan? Ya kan? Nah, Iya itu Bu. namanya nanti kamu buat yang namanya genogram. Apakah di atasnya, ya kan? Kayak hukum Mendel ya, Dek ya. Kalau kayak gini ya, kalau kamu ingin bicara soal genetika, itu kan kaitannya dengan hukum Mendel. Hukum Mendel tuh kan dia gini, apa namanya, kacang polong itu dia kawinkan ya. Kacang polong tuh kan dikawinkan. Yang satu jadi hijau, yang satu jadi kuning, yang satu jadi eh, hijau dan kuning. Nanti mungkin baru generasi keberapa itu bisa muncul lagi. Tapi untuk menjadi itu
dia kan ditanam di tanah yang bisa jadi beda-beda. Begitu juga kaitannya dengan genetika ODGJ sebenarnya. Kalau kamu mau ini diteliti, itu pasti pakai dasarnya hukum Mendel itu tadi, termasuk diabetes mellitus itu sendiri, hipertensi gitu ya. Apakah orang yang hipertensi mesti stroke? Nggak juga gitu. Tergantung bagaimana dia lifestyle-nya, kemudian juga bagaimana apa namanya eh kesadarannya ya bahwa oh ada genetika nih di keluargaku seperti ini dan dia bagaimana dia menjaga dirinya begitu. Tapi saya biasanya kalau dengan pasien tuh nggak bilang oh ada loh faktor genetik nggak bilang begitu. Lebih pada ya itu tadi teori komputer gitu ya. Komputer itu kalau digunakan sebetulnya kan manusia lahir itu kan utuh ya. Ya, ya kan? Kalau normalnya dia nggak punya cacat fisik tuh kan lahir utuh komputernya ya. Tinggal komputernya tuh model apa? HP, Asus dengan seri apa gitu dia lahirnya gitu kan. Nah, nanti penggunaannya bagaimana? Kan ada hardware dan softwarenya. Nah, hardwarenya tuh ya seperti itu yang dia punya kualitas apa tergantung dia porsinya seperti apa seperti seri-serinya itu. Tapi kadang-kadang bagaimana kok dia bisa jatuh di kondisi anxiety, depresi gitu. Ya bisa jadi softwarenya yang salah gitu ya. Oh, karena dia tidak bisa menghadapi realita. Oh, ekspektasinya ketinggian gitu kan ya. Softwarenya tuh kayak misalnya, oh harus di-downloadin aplikasi ini aplikasi biar terupgrade gitu ya. Aplikasi nggak bisa, tetap aja dipakai, dipaksa gitu kan ya, susah gitu. Itu Oh sih. iya Bu. Tadi kayak yang saya dapat tuh intinya memang ada menyumbang, tetapi apa namanya lingkungan juga tergantung Ya. gitu dia ditanamnya di mana gitu, Hmm. tergantung Hmm. pengalaman lingkungannya gitu. Mungkin itu masih Bu, ini Bu sharing Bu sudah Oke, dapat. oke. Yang lain ada lagi kah pertanyaan? Ini ternyata daftar di fans Korea banyak ya. Oke. Hampir semua, Bu. Nah, Ham- gimana Pak? Hampir semuanya. Hampir semuanya, iyalah. Nggak ada yang fansnya ini ya. Dono Kasino Hendro tuh ya Pak ya. Zamannya udah pada nggak lihat gitu. Saya nggak Gitu ngerti. ya. Udah nggak ngerti ya. Berarti saya angkatan lama, angkatan tua gitu ya. Oke, kita nanti ini sampai jam berapa ya kuliahnya berarti ya Pak ya? Ini kayaknya udah lewat ya. Ya, 1 jam 30 menit kan dari jam. Oke. Tapi terserah Ibu kalau misalkan mau melebihkan juga nggak apa-apa. Oh ya, saya tuh senang sebenarnya. Oh, saya Ya. juga senang cerita gitu ya. Kebetulan Oke. Jeremia eh itu memang hidup bersama apa ODGJ, Bu. hmm. Jadi bahkan Hmm. sampai apa namanya sampai ikut mandikan, sampai tidur jagain tidurnya gitu. Jadi rumahnya itu ya apa namanya ya tidur bersama gitu, makan bisa makan bersama gitu. Sampai Hmm. seperti itu. Jadi dia Wah, itu nah, bagus itu. begitu kuliah dapat teori dia langsung praktekkan itu. Oh, ya, ya, ya. Ya, itu malah justru semakin banyak praktek, semakin bagus ya. Karena psikologi itu memang eh, akan kita pahami ketika kita mempraktekkan ya Pak ya. Kan ini bisa dipraktekkan sehari-hari ya sebenarnya. Ya, Termasuk betul. fungsi atensi dan kesadaran itu sendiri. Dan Ya. yang ada di psikologi kognitif ini sendiri kan dalam prakteknya kan memang itu berproses gitu ya. Karena itu makanya Betul, atau istilahnya masalah otak lebih banyak kalau kognitif ini memang ya neuroscience-nya lebih banyak. Gitu kan ya. betul. Neuroscience-nya lebih banyak. Bu. Karena susah juga gimana sih perhatian tapi paling tidak pasien-pasien yang
Apalagi kalau pasien ODGJ itu kan fokus atensinya terbatas gitu ya. Ya, Kadang-kadang nggak fokus gitu ya. Kemudian fokusnya dari mana sih sebetulnya mudah sih lihatnya. Dia udah berkontak secara sosial kontak matanya deh. Ya nggak sih? Kalau dia nggak punya kontak mata sama kita ya pasti dipastikan atensinya nggak ada. Gitu. Belum. Nah itu yang harus dilatih gitu ya. Supaya kita bisa berkontak secara sosial gitu. Kalian aja deh kalau misalnya ada orang yang kalian benci mau tatap muka enggak kan? Gitu ya. ODGJ apalagi gitu kan ya. Ada orang yang dia nggak nyaman itu bisa nggak kontak mata? Nggak bisa gitu kan ya. Pasti kemana-mana. Tuh, itu sederhananya. Apalagi kalau bohong, cerita lain cerita kalau bohong ya gini ya. Gitu ya. Boro-boro kontak mata gitu ya. Ya tapi kadang itu tidak disadari ya itu tadi. Kadang-kadang apa yang kita lakukan banyaknya tidak kita sadari gitu. Gitu. Oke, ada lagi kah pertanyaan? Siapa tahu ada yang kalian sudah observasi di lingkungan sekitar gitu juga boleh juga ya. Kan kaitannya gangguan mental itu tidak hanya yang apa ya ODGJ saja. Tapi kalau kalian mengkoreksi diri sendiri, pernah nggak sih kalian mengalami satu anxiety gitu ya? Pasti pernah gitu ya. Itu apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Ya kan? Fokus lagi bagaimana kesadarannya. Nanti jangan lupa videonya juga dilihat ya, teman-teman dan adik-adik gitu ya. Supaya kalian bisa paham, itu videonya sederhana banget, yang nggak terlalu kompleks, tapi bisa digunakan sehari-hari untuk menjelaskan kaitannya dengan apa itu tidur, apa itu mimpi gitu ya, apa itu penggunaan obat dan apa itu kaitannya dengan eh, meditasi gitu ya. Dan juga kaitannya dengan kerja otak secara sederhana gitu. Kemudian ini kira-kira saya boleh ngasih tugas nggak sih ya Pak Yoga ke boleh, adik-adik? Bu. Boleh, Bu. Nah, Silakan. tadi saya kayaknya nge-share PPT yang belum ada tugasnya. Iya. Ini kayak kasih tugas ya. Tapi tugasnya eh, yang tadi RPS itu tentang gangguan tidur ya. Tapi itu adik-adik bisa lihat sendiri ya. Tapi ini saya ingin adik-adik bahwa gangguan atensi dan kesadaran itu tidak serta-merta gangguan tidur aja, gitu ya. Tapi nanti ada banyak jenisnya, gitu ya. Nah, kita akan lihat. Saya share dulu ya. Nah, tugas adik-adik itu adalah lakukan secara berkelompok. Kalian boleh pilih salah satu movie atau series yang disukai yang menggambarkan salah satu gangguan atensi dan kesadaran. Nah, buat laporannya tertulis dan dikirim paling lambat Rabu 17 Mei 23 00. Nah, ini biasanya gimana, Pak? Yoga tugasnya. Dikumpulnya gimana biasanya? Ya, kalau biasanya sih Bu, kalau online itu biasanya via Siakat atau via e-learning gitu. Oh, Nah, kalau via Siakat itu em, atau via e-learning atau kalau offline ya biasanya anak-anak kasih hardnya ke TU. Nah, ini kalau ibu mau online berarti bisa nanti apa dibuatkan Google Form gitu Bu, yang nanti bisa hmm, apa namanya dari Gmail ibu atau linknya yang open access ke ibu gitu. hmm, ya, ya, ya. Atau kalau enggak, ketua kelasnya ngumpulin dalam bentuk G-Drive terus dikirim ke saya gitu kali ya, di grup gitu juga bisa ya, Pak Oh, ya? itu lebih simpel Bu, bisa kayak Ya, gitu. jadi nanti, Tapi berarti tinggal dibatasi aja kan. Jadi misalkan apa namanya ya kalau terlambat ya sudah konsekuensi. Jadi Keviranya hanya nanti apa namanya? Misalkan Kevira ngajak apa? Kevira itu Elsa Bu, kartingnya misalkan ya, ayo Rabu jam 10 ya sudah berarti yang dikumpulkan ke ibu ya yang mereka mengumpulkan Rabu jam 10 gitu. ya.
nggak apa-apa juga sih, itu juga boleh juga Ya, sih ya. yang memudahkan Ibu aja gimana? Ya, kayak gitu kali ya. Ya, Bu. Nanti Mbak Elsa aja yang ini ya, yang ngumpulin gitu. Nanti di-share aja di grup psikologi kognitif itu biar saya bisa buka di situ nggak apa-apa. Nah, ini isi laporannya ya, adik-adik. Kalian boleh 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 apa ya? Boleh filmnya apa aja gitu ya. Saya kemarin baru nonton The Pale of Blue Eyes dari Netflix gitu. Itu juga bagus yang Keren menjelaskan itu, Bu. tentang ya itu film detektif tapi juga menjelaskan tentang kesadaran gitu ya, kesadaran dan atensi gitu ya. Juga kaitannya dengan bagaimana otak itu memori berproses di situ gitu ya. Karena kalau kalau adik-adik itu melihat film saya atau kalian juga mau movie yang Criminal Minds itu, series tuh juga diambil salah satu seriesnya juga boleh gitu ya, serial killer ya. Kalau Criminal Minds itu ada yang namanya kasus serial killer, bagaimana dia trauma-trauma masa lalu itu membuat dia menjadi serial killer. Jadi kesadarannya, atensinya tuh agak berbeda judulnya ya. Nah, nanti adik-adik buat di situ laporannya judul filmnya apa. Mumpung besok malam minggu kalian bisa nonton bareng-bareng, nonton bareng pacar gitu ya. Ya toh, bareng keluarga gitu. Is oke banget gitu ya. Kemudian berikan sinopsis singkat dari ceritanya. Kemudian kalian bisa lihat gangguan atensi atau kesadaran yang diangkat dari film tersebut apa. Misalnya dia sleepwalking, ya kan? Kalian ceritakan bahwa misalnya eh, pemeran A itu mengalami sleepwalking karena apa, gitu ya? Penyebab gangguan tersebut apa? Bagaimana respon kognitif, afektif, dan behavior dari gangguan tersebut? Kemudian buatlah dinamika penyebab gangguan jika dikaitkan dengan teori psikologi kognitif atau biopsikologi. Misalnya dia sleepwalking karena gitu ya. Karena awalannya, dia, dia pertama nggak sleepwalking, tapi kemudian awalannya karena dia mengalami satu peristiwa yang nggak menyenangkan gitu, kemudian atau dia memang akhirnya dia mengalami kecelakaan-kecelakaan itu membuat terganggunya di neurotransmitternya dia, sehingga tanpa disadari dia mengalami sleepwalking, misalnya begitu. Ya kesadarannya ada penurunan pada saat dia tidur gitu ya. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi gangguan? Nah, di film itu biasanya apa yang sudah dia lakukan? Kalau misalnya di film itu nggak ada, berarti adik-adik yang bisa lihat kira-kira secara teoritis atau berdasarkan pengalamannya adik-adik, apa yang bisa dilakukan oleh gangguan tersebut gitu ya. Kemudian eh misalnya sleepwalking itu bisa dengan neurofeedback, dilakukan neurofeedback atau dia mengatur pola tidur gitu ya. Atau dia mengatur, peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, gitu ya, seperti itu. Kemudian jika menemukan gangguan yang serupa di lingkungan terdekatmu, psikoedukasi yang bisa kamu lakukan agar lingkunganmu paham dengan gangguan tersebut, bagaimana? Berikan penjelasannya detail gitu ya. Misalnya nih, misalnya kalau dalam bentuk pamflet gitu ya, pamflet atau dalam bentuk lisan, apa yang harus saya jelaskan nantinya terkait dengan gangguan itu, gitu. Oke, itu sih tugasnya. Adakah yang bertanya? Kalau misalnya jumlah halamannya berapa ya terserah lah, gitu ya. Nggak masalah jumlah halamannya, tapi yang penting itu bisa menjelaskan yang adik-adik sudah tonton gitu, ya kan? Hmm. Kalau yang suka nonton drakor, ya nggak apa-apa juga drakornya. Drakor yang Korea tuh yang bagus tuh ya. ehm, It's not okay. Apa? Oh, it's not okay to be okay. Ya, heeh. Wah, itu juga Oke, bagus not tuh. to be oke. Ya, itu kaitannya dengan ada trauma ya. Trauma tuh kesadarannya agak beda tuh atensinya.
Dia solusinya pakai butterfly hug gitu ya. Nah, itu juga boleh. Atau kaitannya dengan elderly, kaitannya dengan kepikunan, gitu. Itu kan atensi sama kesadarannya juga beda. Nah, gitu dicoba aja dulu gitu ya. Nanti sebelum masuk memori, nah itu lanjutan ya Pak Yoga ya. Iya Bu. Kalau memori kan daya ingat, daya Ya, ingat kalau dia nggak punya atensi dan jangka pendek. kesadaran bisa jadi memorinya short memory gitu ya. Tapi kalau dia bagus, dia bisa jadi long term memory gitu ya. Nanti itu terkait nanti. Gitu? Adakah yang bertanya soal tugas? Atau ada yang mau nambahin tugasnya? Ibu harusnya rinciannya gini-gini nggak apa-apa juga. Kalian boleh menambahkan ya Dek di tugas sesuai dengan sesuai dengan kalian menemukan apa di situ, ya kan? Karena kan dosen itu kan bukan maha guru yang tahu segalanya ya. Siapa tahu kalian punya referensi yang baru, yang bagus gitu, nggak apa-apa juga. Oke? Itu dari saya, Pak Yoga, yang bisa saya berikan hari Ya, ini Bu. ke adik-adik semua. Nanti kurang dan lebihnya bisa ditanyakan di grup. Kalau misalnya habis ini tidak terinsight apapun, kemudian, oh aku pengen tanya apa gitu ya. Di grup juga boleh loh ya. Grup itu juga boleh jadi ajang diskusi ya, Dek. Kalau misalnya kalian tidak paham, tidak tahu, di situ aja nggak apa-apa. Gitu. Betul, betul. Mhm. Oke, saya balikan ke Pak Yoga atau ke Mbak Enggak, Elsa, Bu. ke Mbak Kevira. Saya dulu nggak apa-apa untuk Ya, oke. menegaskan ke teman-teman ini. Nah, setelah itu baru ke Mbak Kevira. Ya, makasih Bu Made atas penjelasan luar biasa, wah, tepat sekali ya, luar biasa antusiasme dan ini baru ini ya apa namanya, baru pertemuan pertama nih. Nah, perjalanan kita masih panjang nih. Wah, jadi persiapkan teman-teman. Saya yakin ini, saya optimis praktisi mengajar kita semakin seru, semakin meriah dan semakin memberikan manfaat eh, yang praktis dan inovatif buat teman-teman semuanya. Baik, saya pertegas lagi bahwasanya tugas yang akan jadi untuk selanjutnya sampai akhir perkuliahan ini yang jadi wewenang sepenuhnya itu di tangan Bu Made ya. Jadi termasuk dalam pemberian tugas. Jadi tugas yang berlaku adalah kecuali tugas yang sudah berlalu ya. Nah, tugas yang sudah berlalu. Nah, tugas-tugas yang selanjutnya itu adalah apa namanya? Adalah yang diberikan oleh Bu Made begitu. Jadi kalau misalkan kalian baca di RPS berbeda, ya berarti ikut yang kemudian sudah disampaikan Bu Made begitu. Nah, jadi karena memang saya sudah sampaikan kepada Bu Made bahwasanya jadi tugas yang ada di RPS itu bisa jadi berubah. Termasuk wewenang dalam penilaian, termasuk ujian akhir semester. Nah, terus untuk kemudian eh, apa namanya termasuk untuk presentasi itu juga saya serahkan kepada Bu Made. Apakah presentasi akan tetap berlanjut? Kalau di dalam rencana plan RPS ya sebelumnya itu kan ada presentasi gitu. Nah, tapi itu juga nanti ikut dari Bu Made. Jadi kita ikut ritme yang terbaru begitu. Nah, nanti monggo Pak insya Allah wewenang sepenuhnya pada Bu Made, itu yang saya tekankan kepada teman-teman. Terima kasih sekali lagi Bu Made sudah banyak memberikan apa namanya ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat buat kita. Saya juga akhirnya ikut belajar juga Bu, gitu. Jadi pengen berasa kuliah lagi. Ya teman-teman perlu tahu Rumah Sakit RSJ Suroyo Magelang ini itu pencetak para psikolog-psikolog klinis yang handal ya. Jadi mahasiswa ya, itu rata-rata semua itu pasti kalau praktek kerja profesi psikolog itu pasti di RSJ Suroyo gitu, yang klinis. Nah, jadi apa namanya
Mudah-mudahan nanti teman-teman juga, ya apalagi kalau misalkan S1-nya mau bakal jadi S1 profesi psikolog ya Bu ya. Nah ini bisa nanti apa namanya tentunya prakteknya bakal di RSJ ya, salah satunya yang menjadi rujukan adalah RSJ Suroyo Magelang seperti itu. Ya terima kasih sekali lagi Bu, jangan bosan-bosan untuk istilahnya membina kita semua ini di kelas praktisi mengajar psikologi kognitif. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Kevira kalau misalnya ada yang disampaikan. Jika tidak ada bisa ditutup dengan baca doa. Silakan Kevira. Ya, baik Pak, terima kasih Bentar, banyak kita foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu ya. Baik Pak, Ya. On cam, silakan on cam semua. foto bersama on cam. Ya. Aku masih sini kan? Aku gabung ya. Oke. Foto bersama kita on cam Insan, Wela, Dewi, Marcelin. Kita mau foto sebagai bukti dokumentasi. Senyum ya. Berikan senyuman yang termanis ya. Oke, baik. 1, 2, ini set 1 dulu. Cheese 1, 2, 3. Oke, kita ulang lagi. Cheese 1, 2, 3. Oke, ini slide 1. Oke, selanjutnya slide 2. Oke, berikan senyuman yang termanis. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada ketua tingkat Kevira Elsarani Kailu. Terima kasih. Ya. Baik. Kita berdoa masing-masing. Selesai. Terima kasih Pak Yoga, terima kasih juga teman-teman semuanya. Selamat sore, selamat malam. Terima kasih Ibu. Sama, terima kasih semua. Selamat beristirahat. Ya. Ya, selamat bermimpi-mimpi. Sampai saya juga mau melanjutkan aktivitas yang lain. Terima kasih semua. Ya, Sampai silakan ketemu dulu, hari Bro. Jumat depan ya. Ya, ya Bu. Ya, terima kasih.